Pada video ini akan dijelaskan bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu dengan menggunakan sifat. Ada 3 contoh soal. Kita ke contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Mutlak 3x ditambah 2 lebih besar dari 4. Nah, karena kita menggunakan sifat mutlak x sama dengan x yang dikuadratkan kemudian diakarkan, maka yang awalnya 3x ditambah 2 dimutlakan itu berubah menjadi 3x ditambah 2 dikuadratkan kemudian diakarkan lebih besar dari 4. Kita hilangkan akarnya berarti harus dikuadratkan kedua ruasnya. Kalau ruas kiri dikuadratkan maka hilang akarnya, sisa 3x ditambah 2 dikuadratkan. Sedangkan ruas kanan menjadi 4 kuadrat. 4 kuadratnya kita pindah ruas ke kiri, maka menjadi 3x tambah 2 dikuadratkan dikurangi 4 kuadrat lebih besar dari 0. Oke, kita faktorkan sekarang. Berarti yang pertama 3x tambah 2 ditambah 4. Yang kedua 3x ditambah 2 dikurangi 4. Lebih besar dari 0. Kita jumlahkan. 3x ditambah 2 ditambah 4 berarti ini tetap ya 3x. 2 tambah 4 hasilnya 6. 3x ditambah 2 dikurangi 4 berarti hasilnya 3x. 2 dikurangi 4 negatif 2 lebih besar dari 0. Kita mencari nilai x. Berarti dari sini 3x tambah 6 sama dengan 0, maka 3x sama dengan negatif 6. Sehingga x sama dengan negatif 6 per 3. Berapa tuh hasilnya? Negatif 2 ya. Oke. Atau 3x dikurangi 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, maka x sama dengan 2 per 3. Nah, kalau persamaan ini langsung kita peroleh himpunan penyelesaiannya ini kan, 2 titik. Tapi karena soal ini adalah soal pertidaksamaan, maka kita harus membuat garis bilangan yang memuat negatif 2 dan 2 per 3. Di kiri berarti negatif 2 ya, karena lebih kecil. Dan jangan lupa bulatannya kosong, karena pada soal tidak ada sama dengannya. Negatif 2, ini pun 2 per 3. Oke, kita ambil titik uji, dan yang paling gampang itu titik ujinya 0,0. 0,0 ada di mana? Di sini, di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu ada 0,0. Kita kasih ciri titik saja. Oke, kita masukkan 0 ke sini. 3 kali 0, 0. Ditambah 6, 6 kan? Positif kan? Berarti ini positif. Sekarang ke sini. 3 kali 0, 0. Dikurangi 2, negatif 2. Berarti ini negatif kan? Atau boleh langsung seperti ini. Ini positif, ini negatif, kalikan. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Berarti yang ada 0,0 itu negatif. Dan biasanya karena ini linear, akan selang-seling. Nah, tadinya negatif, berarti ke kanan positif, ke kiri pun positif. Lalu, manakah daerah yang harus kita arsir? Sesuai dengan soal. Karena di soal lebih besar, berarti yang positif yang kita arsir. Itulah himpunan penyelesaiannya. Maka, himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan tersebut adalah dari negatif 2 ke kiri, berarti x lebih kecil dari negatif 2. Atau dari 2 per 3 ke kanan, x lebih besar dari 2 per 3. Coba samakan dengan penyelesaian yang menggunakan definisi, nanti hasilnya akan sama seperti ini. Kita lanjutkan selesaikan nomor 2. Mutlak 2x dikurangi 1 lebih kecil sama dengan 5. Berarti kita ubah 2x dikurangi 1 dikuadratkan, kemudian diakarkan, ruas kanannya 5 tetap ya. Kita hilangkan akarnya, caranya kedua ruas kita kuadratkan. Kalau ruas kiri dikuadratkan, hilang akarnya, sisa 2x dikurangi 1 dikuadratkan. Kalau ruas kanan dikuadratkan menjadi 5 kuadrat. Nah, 5 kuadratnya pindah ruas ke kiri. 2x kurangi 1 dikuadratkan dikurangi 5 kuadrat. Lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Yang pertama 2x kurangi 1 tambah 5. Yang kedua 2x kurangi 1 dikurangi 5. Lebih kecil sama dengan 0.
Jadi seperti tadi ya, ada yang tambah 4, kurangi 4. Tambah 5, kurangi 5. Jumlahkan. Jadi 2x negatif 1 tambah 5, positif 4. 2x negatif 1 dikurangi 5, negatif 6. Lebih kecil sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya. Berarti 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4. Maka x sama dengan negatif 4 per 2. Berapa tuh nilainya? Negatif 2 ya. Atau yang satunya lagi, 2x dikurangi 6 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 6 pindah ruas, jadi positif 6. Maka x sama dengan 6 per 2. Hasil akhirnya, x-nya sama dengan 3. Seperti biasa, karena ini merupakan pertidaksamaan nilai mutlak, maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita harus menggambarkan garis bilangan yang memuat titik negatif 2 dan juga 3. Berarti yang di kiri yang mana? Negatif 2 ya. Jangan lupa bulatannya sekarang penuh, karena di soal ada sama dengannya. Negatif 2, ini 3. Kita cari titik uji, dan yang paling gampang titik ujinya itu adalah 0,0. Posisi 0 ada di mana? Di tengah-tengah kan ya? Nah, boleh langsung seperti tadi. Positif dikali negatif. Hasilnya negatif. Di tengah negatif, di posisi 0, ke kanan berarti positif, ke kiri positif. Ingat ya, selang-seling ini berlaku karena linier, pangkat 1 ya. Oke. Manakah yang kita arsir? Sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kurang dari, berarti yang diarsir adalah yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu X-nya di antara, karena ini tuh terbatas ya. Jadi di antara negatif 2 sampai dengan 3. Dan jangan lupa kasih sama dengan karena bulatannya penuh. Terakhir kita kerjakan nomor soal 3. Mutlak 2x dikurangi 1 lebih kecil sama dengan mutlak x ditambah 5. Ini pun salah satu soal yang kita kerjakan menggunakan definisi. Sekarang kita menggunakan sifat, berarti ini berubah menjadi 2x dikurangi 1, dikuadratkan, kemudian diakarkan. Ini pun x tambah 5 dikuadratkan dan diakarkan. Karena kita mencari nilai x, hilangkan akarnya. Caranya, kedua ruas kita kuadratkan. Ruas kiri kalau dikuadratkan, hilang akarnya. Sisa 2x dikurangi 1 dikuadratkan. Ruas kanan, karena ini pun bentuk akar, kalau dikuadratkan hilang akarnya menjadi x tambah 5 dikuadratkan. Kita pindah ruaskan x tambah 5 yang dikuadratkannya ke kiri. Menjadi pengurangan ya. Nah, lebih kecil dari 0. Setelah itu kita faktorkan. Berarti 2x dikurangi 1. Pakai kurung ya, karena ini nanti berpengaruh pada pengurangannya. Ditambah x ditambah 5, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2x dikurangi 1. Nah, sekarang dikurangi x ditambah 5. Lebih kecil dari 0. Kemudian kita buka kurungnya, maka ini 2x kurangi 1 positif dikali x tambah 5 kan tidak berubah ya. Kalau yang negatif, berubah nih yang ini. 2x dikurangi 1, negatif kali x, negatif x. Negatif dikali 5 hasilnya negatif 5. Lebih kecil sama dengan 0. Nih, maaf, nulisnya menanjak. Kita jumlahkan 2x ditambah x, hasilnya 3x. Negatif 1 tambah 5, hasilnya 4. Kemudian 2x dikurangi x berapa nih? X ya. Negatif 1 dikurangi 5, negatif 6. Lebih kecil sama dengan 0. Kita cari x-nya. Berarti 3x tambah 4 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 4. Maka x sama dengan negatif 4 per 3. Atau satunya lagi. X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan 6. Kita buat garis bilangan yang memuat kedua titik tersebut. Berarti di kiri yang mana? Negatif 4 per 3, karena dia lebih kecil. Dan jangan lupa bulatannya penuh, karena di soal menggunakan sama dengan. Di kanan berarti 6. Kita ambil titik uji. Dan yang paling gampang seperti biasa 0 saja. Kalau 0 bisa langsung kalikan seperti tadi, positif dikali negatif,
negatif. Simpan di posisi 0. Di manakah posisi 0 tadi? Di sini. Negatif, kemudian ke kanan positif, ke kiri positif. Nah, posisi positif negatif itu ini kebetulan sama ya dari nomor 1, 2, 3, tapi tidak selamanya seperti ini, tergantung soalnya. Kita lanjutkan. Karena di soal yang diinginkan itu kurang dari, berarti yang diarsir adalah yang negatif. Nah, seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya itu di antara negatif 4/3 sampai dengan 6. Tuh, menggunakan sama dengan karena bulatannya penuh. Oke. Inilah penjelasan bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan sifat. Dan ini soal-soalnya sudah kita bahas dengan menggunakan definisi. Nanti bisa kita bandingkan manakah cara yang paling mudah untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini.